Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم القيامة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أمهاتي في الله أعزني الله وإياكن. الحمد لله. ففي هذه الليلة المباركة نشكر الله ونحمده على نعمه كثيرة، منها نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة الصحة والفراغ، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وكذلك نعمة الهداية. فنحن الآن نجتمع في هذه البرنامج لكي نفهم الشريعة، لكي نفهم الدين. لذلك نتعلم علم آلات، ومنه علم اللغة العربية. اللغة العربية فلابد عليكن وعلينا جميعا أن نحرص في هذه الأمور. فهمتنا يا أمهات؟ Fahimna insyaallah Ustaz. فهمنا إن شاء الله. الحمد لله. نواصل دراستنا باللغة العربية أو باللغة الإندونيسية يا أمهات؟ نحن Indonesia. باللغة سنداوية Indonesia Ustaz. إندونيسية. أترجم باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, atas izin Allah Jalla wa'ala kita bersyukur sehingga kita bisa mendapatkan luar biasa banyak nikmat. Dan nikmat tersebut patut kita syukuri. Pada muqaddimah malam hari ini, sebuah jumlah ra'iah, kalimat yang indah untuk dibahas melalui langsung dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau mengucapkan melainkan wahyu dari Allah Jalla wa Ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wejangan kepada kita, teruntuk kita yang saat ini sedang berjuang menuntut ilmu. Banyak sekali kalimat, ungkapan yang dapat kita petik hikmah melalui bahasa Arab. Di antaranya beliau alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun.
Kita akan bahas di sini al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun. Memiliki susunan yang kita sebut dan kita sudah pelajari. Ada yang tahu, ada yang masih ingat nama susunannya apa? Al-mu'minul qawiyyu. Naat matnut. Man'ut. Naat man'ut. Man'ut. Yang mana naatnya, mana man'utnya? Mana naatnya? Al-mu'minuna. 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 Enggak ada al-mu'minuna di sini. Mu'minun. Nah, Al-mu'minun. naat itu sifat. Qawi. Apakah mu'min? Al-qawiyyu. Naat itu selalu di belakang. Jangan sampai lupa. Ya, naat itu selalu di belakang. Kata kedua itu naat. Naat. Ya, al-mu'min adalah man'ut yang disifati. Ya. Artinya mukmin orang yang beriman, al-qawi. Ma mana qawi? Kuat. Kuat. Yang kuat. Mukmin yang kuat. Khairun. Lebih baik. Lebih baik. Karena ini adalah susunan mubtada dan khobar. Khairun adalah khobar. Ya. Khairun bimakna ahsan. Ya. Ahsan. 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 Bukan hasan, tapi ahsan. Atyab. Ya. Isim tafdil dari toyib, atyab. Isim tafdil dari hasan, ahsan. Nah, khairun Putus-putus, bukan Ustaz. isim. Oh, putus-putus ya? Apakah terdengar suara saya? Terdengar. Sudah. Ustaz. Terdengar ya. Mohon maaf ya kalau putus karena signalnya di sini habis turun hujan biasanya putus-putus gitu ya. Mohon maaf ya. Nah, bahwasanya mukmin yang kuat lebih baik, bukan berarti yang tidak kuat tidak baik ya, tapi lebih baik. Wa ahabbu. Ahabbu ini adalah jenis kosakata apa namanya? Ahabbu. Itu. Isim tafdil juga ya? Iya, betul. Ya. Diambil dari kata habba. Hubun. Ya. Ahabbu. Kalau fiilnya ahabba yuhibbu. Ya, kalau ini ahabbu lebih dicintai. Ya. Ilallah lebih dicintai kepada Allah, dicintai Allah minal mu'minid dha'ifi daripada Mukmin yang lemah. Yang mukmin yang lemah. mukmin yang lemah, dhaif. Nah, naat man'ut lagi. Naatnya ini man'utnya ya. Nah, berarti definisi al-mu'min qawi itu apa ya? Kita bicara secara bahasa. Mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat. Apa? Apanya kuat? Bisa fisik, bisa pemahaman, bisa harta. Nah, di dalam bahasa Arab disebut dengan hissiyah. Wa ma'nawiyah. Ya. Hissiyah itu artinya jasadiyah. Apa artinya? Fisik.
Jasad. Fisik jasad. Ma'nawiyah artinya adalah Makna, secara makna. secara makna. Mentalnya kuat, psikologinya kuat, tidak ada orang mukmin datang ke psikiater, nggak ada itu, ya. Tidak ada orang mukmin datang ke psikiater, dirinya lah yang menjadi ya psikologi untuk dirinya sendiri. Ya, hisia ya kuat badannya, sehat, ya, as-sehat wal afiyah, ya sehat secara jasmaninya, afiyah itu sehat secara rohaninya. Ya, lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Lemah akalnya, lemah mentalnya, lemah fisiknya. Wa fi kullin khairun. Nah, ini menarik di sini nih. Poinnya sebenarnya di sini pembahasan kita. Ya. Apa artinya wa fi kullin khairun? Pada setiap kebaikan. Artinya bukan pada. Kalau pada setiap kebaikan, ada kalau pada setiap kebaikan, maka susunannya adalah wa fi kulli khairin. Nah, ya, artinya dia menjadi mudhaf wa mudhafun ilaih. Ini mudhafun ilaih, artinya dan pada setiap kebaikan artinya. Tapi ini bentuknya bukan mudhaf wa mudhafun ilaih. Wa fi kullin khairun. Ya. Dan pada setiap jenisnya adalah baik gitu. Ya, pada setiap keadaannya baik adalah kebaikan. Wa fi kullin bimakna wa fi kulli hal. Dalam setiap keadaan, mau dia kuat, mau dia lemah, pada hakikatnya sebenarnya baik. Yang membedakan paling dicintai Allahnya. Ya, kita tidak mengatakan mukmin yang lemah itu tidak baik, tetap baik. Tapi ada yang lebih baik serta dicintai Allah. Itulah yang namanya mukmin yang kuat. Ya. Mukmin yang kuat seperti itu. Ya, apa itu mukmin yang kuat? Ya, ketika belajar bahasa Arab nggak paham-paham, tetap hajar saja, tetap belajar. Itu ya. Ya. Meskipun ada masalah, ya, tetap dijalani. Ya. Dan setiap ada keadaan yang tidak memungkinkan, pasti ada solusi. Ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ya. Dan setiap apa yang kita tawakalkan pasti itu udah mencukupi untuk diri kita. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada jalan buntu dalam kehidupan ini. Pasti ada jalan keluar. Dalam menuntut ilmu, dalam aktivitas kita, kehidupan di dunia ini pasti ada jalan keluar. Alhamdulillah. Fa hadhihi al-ibrah ra'i'ah wa jamilah min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah pelajaran yang berharga ya. Qayyimah ya. Dan kita insyaallah akan berjuang kembali pembahasan kita di dalam kitab Durusul Lugha al-Arabiyyah li ghairi natiki nabiha. Aina wasalna. Sampai halaman berapa kita terakhir, Ummahat? Ustaz boleh tanya dulu? Oh boleh, silakan. Jadi setelah kata kul itu nggak selalu idhofah.
Heeh. Ah, betul. Ya, tidak semua, tidak selalu, karena dia adalah sebuah isim. Ya. Kullun, kullin, itu ya. Menyesuaikan dengan susunannya. Ya. Kulluha, itu baru idhofah. Kullukum, kullukum ra'in, kata Nabi. Kullukum. Kullu ditambahkan antum. Ya. Tandanya gimana ya Ustadz? Kalau misalkan di kitab gundul gitu kan belum tahu arti yang sesungguhnya ya, belum tahu arti yang diinginkannya gitu. Biasanya tuh kan babat abis tuh setiap kata kuli, kulu, kula itu pasti kasroh tain gitu. Ternyata enggak ya? Enggak semua. Ada fathatain bisa menjadi fathatain menjadi objek maf'ul, ya kan? Marfu menjadi kullu, kullu Enggak yang bid'atin, kullun, kullun amana billah. Ada tuh. Ya. Ya. Iya. Seperti itu. Jadi tidak ada ciri-ciri khas, tapi yang ada adalah kita juga harus tahu maknanya. Ya. Makna apa yang dimaksud dari kalimat tersebut. Ya, kalau Ibu Esa mau tulisnya wa fi kullin khairin, ya jadinya pada setiap kebaikan jadinya. Ya, nggak masuk. Ya. Iya. Nah. Ya, berarti harus tahu makna kalimat secara keseluruhan dulu ya. Sahih. Ya. Baik Ustadz, syukuran. Ya, afwan. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali. Fi ayyi safha wasalna. Sampai halaman berapa kita ummahat? Ada yang masih ingat? Khamsun? Safha khamsun? Ya, 50. Ya, 50 Ustaz. 50 Ustaz. Ya, ar-raqmul khamis bagian 5 atau bagian 6? 5 sudah ya? 5 sudah. Kita masuk bagian 6 ya. Halas? Bagian 6 sudah ya? Belum. Belum Ustaz. Belum Baik. semua Ustaz. Belum semua. 5 juga belum di sini. Hah? 5 belum kayak. Sebentar. Oh, saya nggak hadir kayaknya, maaf Ustaz. Ya, 5 tuh Udah. 5 sudah. Makanya itu ada coretannya. Ya, 5. Ya, pokoknya yang ada coretannya dari Ibu Dedeh berarti sudah tuh. Ya. Alhamdulillah. Ya, kita masuk ke bagian 6 ya, ummahat. Ya. Pembahasan tentang bagian 6 ini berkaitan dengan penggunaan kata kana. Kana itu kita harus mengenal lebih dekat lagi. Kana itu bagian dari isim, fi'il, apa huruf? Isim. Fi'il. Isim. Kana yakunu kaunan. Fi'il. Madi. Tidak fi'il. Tidak ada isim. Bukan isim. Isim kan kita sudah belajar kalau ada tanwin di belakang pasti isim. Ini tidak ada tanwin. Kana. Yakunu. Fi'ilna. Bukan. Nakis di mana? Fi'il ajwaf. Sahih. Fi'il yang ain fi'ilnya adalah huruf illat. Yang tengahnya ada huruf illatnya nih. Bukan nakis ya. Kalau nakis adanya di mana? Di belakang. Seperti da'a, ya nggak usah da'a lah. Sholah.
Oh ya, sholah. Apa sholah? Sholah ya sholah. Ah, sholah yu Yusuf. sholli. Sholah yusolli. Nah, ini ada alif di belakang. Nah, itu namanya fi'il nakis. Nakis. Kita kan belajar kana nih. Ya, kalau kana itu ada di tengah huruf illatnya. Kana yakunu. Artinya apa? Kemarin kita sempat bahas tuh. Wujud keberadaan, Keadaan. kejadian, Keadaan, kejadian, ya, menjadi, kejadian menjadi, ya, tergantung dari kalimatnya. Ya, biasanya kalau di percakapan biasanya ada kalimat aina kunta. Aina kunta. Ya akhi. Ya. Aina kunta. Apa artinya tuh? Aina kunta. Kamu berada. Ya akhi. Aina, di mana kamu berada? Ya, akhir. Di mana kamu berada? Ketemu ada orangnya loh. Masa di mana kamu berada? Kan kita lagi ngobrol. Ya. Muhammad bilang ke Ahmad. Ahmad lagi ngobrol depan nih. Ya, kamu apa? Di mana kamu berada? Lah, ada di depan kita. Apakah itu artinya aina kunta? Bagaimana keadaanmu? Aina kunta. Aina kan artinya kaifa. Hmm. Ya. Aina di mana? Aina di mana? Kunta. Kunta keadaanmu. Keadaanmu. Karena sama anta kan ya Ustaz? Betul. Jadi artinya Bagaimana? Bagaimana Gimana keadaanmu ya akhi? Betul Ustaz. kalau bagaimana kaifa kunta dong. Masa Di gimana mana? keadaanmu? Gimana keadaanmu? Kan arti kunta kana bukan hanya keadaan. Oh, apa tadi ya? Iya. Apa ya? Kejadian. Bagaimana Gimana di kejadian? mana masa di mana engkau terjadi? Di mana? Di mana kamu? Aina kan di mana? Di mana kamu tadi? Iya. Betul. Yang terakhir Di mana kamu saat Keberadaan, kejadian itu? keberadaanmu Gitu. ya. Di mana Iya, keberadaan? di mana Mana kamu keberadaan tadi? kamu tadi? Oh. Aina kunta. Alhamdulillah kuntu fil fasal. Saya tadi Jadi saya di dalam kelas. di dalam kelas tadi kuntu. Al-an fil madrasah, fil bait misalkan. Ya, sekarang di rumah. Ini kalimat ini sering digunakan. Ya, kita harus tahu ya. Minimal ngomong berbicara kepada anak gitu ya. Kalau laki-laki aina kunta ya bunaya. Tadi kamu di mana? Ya. Kamu berada di mana tadi? Karena fiilnya adalah fiil madi. Tadi. Iya, fiil lampau seperti itu. Toyib ya, langsung saja. Ya, saya tidak terlalu mendalami detailnya nanti ya untuk pendetailannya. Untuk kana yakunu ada di dalam kitab tasrif nanti kita bahas. Kita latihan dulu di bagian 6. Ta'ammalil amsilata. Perhatikanlah contoh-contoh. Summa adkhil kana 'alal jumalil atiyah. Kemudian masukkan kata kana ke dalam kalimat-kalimat berikut. Al-mudarrisu fil fasl. Ya. Artinya adalah guru ada di dalam kelas. Ketika menggunakan kata kerja kana,
Ya, maka menjadi kanal mudarrisu fil fasli qabla 5 daqa'iqa. Artinya tadi guru ada di dalam kelas 3 menit yang Lalu. lalu. Ya, artinya menjelaskan tentang masa lalu yang telah berlalu. Berarti karena masa lalu. Lah iya kan semua fi'il Tadi. mati. Lalu. Betul. Sering mendengar mungkin kalau dalam hadis kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Rasulullah, dahulu karena kan zaman sekarang sama zamannya Rasulullah sangat jauh ya, makanya kita bilangnya dahulu. Ya, kalau ini kan kana jadi diartikan tadi. 5 menit kan ya tadi gitu ya. Ya. Kalau setahun 2 tahun nah mungkin bisa tuh dibilang dahulu. Nah, kalau 1400 tahun yang lalu dahulu kala Rasulullah ya melakukan ini. Gitu. Fahim tunna umahat? Dahulu kala kata-katanya seperti apa Pak Ustaz? Ya, itu tadi misalkan Rasulullah ya kita hidup di zaman yang sudah jauh dari Rasulullah. Lalu kita mendengar sebuah hadis. Hadis yang berbunyi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bil yumna misalkan. Dahulu kala Rasulullah, kenapa disebut dahulu kala? Karena sudah lama sekali. Ya. 14 abad yang lalu. Lama atau sebentar? Cepat? Lama. Apa sebentar? Lama bang. Lama banget. Lama banget. Ya. Sudah jauh dari zaman kita. Dahulu kala Rasulullah itu makan dengan tangan kanan misalkan. Contohnya seperti itu. Ya, jadi tergantung dahulu atau dahulu kala atau tadi itu tergantung dari masa yang sudah berlalu. Ya, contoh yang kedua at-tulabu fil mal'ab. Ya, para murid di dalam lapangan. Kanat tulabu fil mal'ab qabla nisfi sa'atin. Artinya murid Tadi murid-murid ada di lapangan setengah jam yang lalu. setengah jam yang lalu. Setengah jam mah baru tadi kan 30 menit. Ya. Seperti itu. Ini juga harus diperhatikan penggunaan kana. Dia sama dengan fi'il pada umumnya karena dia adalah fi'il ajwaf. Fi'il yang ada ain fi'ilnya ya ada fi'il mu'tal yaitu adalah fi'il yang ada huruf illatnya pada ain fi'il di tengah. Ya, kana. Ya, seperti itu. Contoh lain nomor 3, ummi fil matbah. Ibuku ada di dapur. Kanat ummi fil matbah qabla qalilin. Apa artinya Umar? Ibu di dapur baru saja. Barusan qabla qalilan. Qabla qalil artinya apa? Barusan. Betul. Ibu baru saja dari dapur. Iya. Baru saja. Ibu ada di dapur. Berarti sekarang udah nggak ada. Gitu ya. Qabla qalil. Kalau ba'da qalil apa artinya? Bentar lagi. Sebentar lagi. Susah kan? Bahasa Indonesia kan sebentar lagi sama tadi apa? Barusan ya. Itu kan sebenarnya bahasa baku bukan ya? Itu harus ditinjau lagi tuh. Ya. Baru saja. Baru saja dan sebentar saja. Harusnya kan begitu ya. Ya. Atau sebentar lawannya apa? Lama ya. Lama.
Nah, kalau ini apa namanya? Qabla qalil barusan lawannya apa? Ba'da. Bahasa Indonesia barusan saja. Susah ya. Apa? Enggak. Lama aja gitu ya? Enggak ya? Barusan. Lama. Udah lama gitu ya. Nah, itulah namanya bahasa Indonesia. Sulit untuk ditranslate ke dalam bahasa Arab itu memang butuh proses. Ya, kalau bahasa Arab itu dia terstruktur. Ada yang penting ada kolil-kolilnya juga. Ba'da kolil, qobla kolil. Ya, ada qobliyah, ada ba'diyah. Ya, salat ba'diyah, salat setelah salat wajib namanya ba'diyah. Qobliyah, salat sebelum salat wajib namanya qobliyah. Nah, kita latihan langsung nih. Rakam wahid. Al-mudiru fi ghurfatihi. Pimpinan ada di ruangannya. Ya, tolong masukkan kata kana dan masukkan kata yang ada di sebelah kirinya ya. Wahid isnan salasa. Karena Kanal mudiru Mudiru fi ghurfatihi fi ghurfati qabla sa'atin. Sa'atin. Artinya apa? dulu Jadi pimpinan ada di ruangan ada di ruangannya qabla sa'ah itu Tadi 1 jam Nah, yang mikir lalu. dulu kan. 1 jam Qobla yang lalu. sebelum saat sejam, Sebelum. 1 jam. Oh, sejam yang sejam yang Jam yang lalu. lalu. sejam ini. Iya, sejam yang lalu. Qoblasa. Ya, qabla sa'ah. Ya. Nah, kalau ba'da sa'ah jadinya salah itu. Ya. Sejam yang akan datang, ya, bukan Tadi. pakai kana. Mm-mm. Bukan pakai kana, nggak bisa. Nggak pakai Ya. tadi. Ya. Jam nanti. Tadi kan bukan tadi, nanti. Ya, sejam. Kalau nanti pakainya apa? Bukan kana, pakainya apa? Apa? Ya apa? Makanya nanya. Nggak tahu. Nanya balik. Iya. Ya, kalau dalam bahasa Arab Saufa itu apa ya? Hah? Saufa apa sih yang dulu itu? Saufa. Ya, jangan bilang dulu lah, kayaknya sudah terlalu tua kita belajar bahasa Arab. Ya, Saufa baru kemarin ya. Saufa itu akan ya. Saufa yakunu, pakainya yakunu tetap. Kalau kana fi'il madinya, fi'il mudhari'nya nanti menjadi Saufa yakun. Oh, iya, iya. yakunu. Ya. Atau sayakunu. Sayakunul mudir fi ghurfatihi ba'da sa'ah. Sejam lagi. Ya, 1 jam lagi mudir mau datang. Maksudnya ada di ruangannya, Ya. Banyak tuh dalam hadis Nabi tuh tentang akhir zaman sayakunu. Sayakunu min ummati, sayakunu fi ummati. Ya akan ada pada umatku nanti ya. Dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Al-waziru fi Landana. Menjadi apa ya Ummahat? Kanal waziru Landana lun qabla qabla usbu. Usbu'in. Artinya Usbu'in. Al-wazir itu menteri ya? Tadi menteri ada di Ada London di London minggu lalu. 1 pekan yang lalu. Iya. Sepekan yang lalu, seminggu yang lalu, ya. Seperti itu. Sahih. Alhamdulillah. Ya. Akhi fi Makkah. Jadi apa nih? Kana akhi fi Makkah qabla arba'ati ayamin.
Masya Allah. Berapa? 21. Akhi fi Makkah. Kana ahi fi Makkah qabla arba'ati ayyamin. Artinya apa? Saudara laki-lakiku Saudara di saudara Makkah laki-lakiku di 4 Makkah hari yang lalu. Kah 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Sepertinya sudah bisa mengikuti nih ya. Menerjemahkan jadi lebih mudah ya. Masya Allah. Berikutnya, al-atibba'u fil mustashfa. Karena Tiba tiba fil mustashfa qabla karena tiba fil mustashfa mustashfa qabla sa'atin sa'atin Qabla sulusi sulusi sa'atin. saat. Artinya sa'atin. Tadi dokter para Di dokter ada di rumah rumah sakit sakit 3 jam jam yang yang lalu. lalu. sepertiga jam yang lalu Nah, mungkin Bukan 3 jam yang lalu ya? sepertiga. Bukan sepertiga, pusing. sepertiga, Oh, bukan sepertiga, 3 jam bukan yang 3 jam lalu. ya? Kalau 3 jam yang lalu, qabla salasati sa'at. Salasa sa'atin. Ya, qabla salasa sa'atin atau qabla salasi sa'atin. Ya. Ini sulus. Sepertiga jam. Sepertiga jam tuh berapa menit ya? 20 menit. 20. 20 menit. Ya, 20 menit. Sahih. Terakhir, at-talibatu fil maktabah. Kanat Kanat tolibatu tabati qabla qalil. Qabla qalil. Artinya Tadi barusan para Para murid siswa perempuan, para murid siswi perempuan di di perpustakaan perpustakaan barusan. barusan para murid perempuan ada di perpustakaan. nah, ya, para murid perempuan ada di perpustakaan barusan saja. Ya, atau tadi para murid perempuan ada di perpustakaan. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah penggunaan kata kana yang berkaitan dengan al-madiyah, ya, masa lalu atau masa lampau. Ya, mungkin kita sering mendengar kata kana dalam Al-Qur'an, ya. Laqad kana lakum. Ya, ada kata laqad kana lakum, ada kata laqad kana. Artinya lam taukid, qad dan kana. Sungguh qad kana. Ya. Yang artinya benar-benar. Kana lakum, ya. Yang dahulu ada pada diri kalian. Kana lakum. Kalau dalam Al-Qur'an kan ada tuh, qad kana lakum. Ya, fi Rasulillah, ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasan adalah uswah, ya, tauladan. Ya. Nah, itu banyak ya dalam Al-Qur'anul Karim. Hal min su'alin. Ustadz Afwan, yang bagian 6 ini kan yang kana-kana itu belakangnya ada keterangan waktu ya? Apakah memang baiknya seperti itu? Namanya keterangan ya, bukan kegelapan. Ya, namanya keterangan. Ya, artinya dia memberikan informasi tambahan. Kalau tidak ada qabla qalilin juga tidak mengapa. Kanat ummi fil matbah. Artinya menjadi dahulu, sebelum-sebelumnya ibuku ada di dapur. Ya. Kapan itu? Tidak ada keterangannya. Ya. Zorofnya nggak ada. Ya. Dan rata-rata menggunakan kata qabla. Qabla itu adalah bagian dari apa? Dorof.
Dzaraf. Zaraf zaman. Zaraf, ya. Zaraf zaman. Ya. Dzaraf zaman. Iya, sahih. Bagian dari zaraf. Zaraf itu ada zaman dan makan. Makan. Ada qabla, ada ba'da, ya. Ada fauqa, ya. Nah, ada tambahan nih sedikit. Ada namanya munzu. Ada yang tahu nggak munzu? Sejak. Nah, ya. Itu juga bisa tuh digunakan. Ya. Kanat ummi fil matbah munzu ya sa'atin. Ibuku ya ada di dapur sejak sejam. Mundu sa'atin. Ya. Sejam. Dalam waktu sejak 1 jam. 1 jam yang lalu atau 1 jam yang akan datang Sudah ya otomatis 1 jam yang telah lalu Yang karena ada lalu. kana. Seperti itu. Hal min su'alin, ada yang tanyakan? Setelah kana marfu selalu Ustadz? Nah, apakah setelah kana marfu? Tergantung lagi. Karena dia adalah fi'il. Biasanya fi'il pasangannya fa'il maf'ul. Ya. Bisa juga setelah fi'il objeknya dulu baru fa'ilnya. Tergantung situasi. Tapi basicnya, dasarnya setelah fi'il adalah fa'il. Di mana fa'il itu harus marfu'. Ya. Kalau bahasa kitanya kan kita pernah dulu belajar ya kata kerja qoro'a misalkan. Kalau dalam buku nahwu kan ada qoro'a misalkan. Hamidun al-Qur'ana. Al-Qur'ana. Ini adalah susunan basicnya. Hamidun. Setelah kata kerja menjadi fa'il. Ini fa'il nih. Nah, setelah fa'il Maf'ul. Maf'ul harus mansub, harokatnya fathah. Iya. Kana juga sama. Tapi kan kadang ada yang berubah. Pindah dia fa'ilnya di belakang. Qoro'al Qur'ana hamidun. Nah, misalkan begitu. Ya, bisa juga. Artinya menyesuaikan. Setelah kana, tidak harus marfu. Tergantung dari kalimatnya. Tidak harus domatain atau doma. Seperti itu. Fahimtunna? Fahimna insyaallah. Nah, agar kita bisa lebih dekat dari yang namanya kana, Ummahat bisa lihat ya di dalam kitab tasrif ya. Ya. Di halaman jilid 2-nya ya. Coba bisa dibuka. Jilid 2-nya. Ya. Dari wazan qala yaqulu. Ada di halaman 31. Halaman 31 kitab tasrif. Ya, ini jarang dibuka ya. Kana yakunu qala yaqulu qaulan. Itu wazannya sama tuh. Kana yakunu kaunan kainun makunun apalagi Kul jadinya kul kan jadi kan jadi kan kul deh kun kun la takun makanun mikanun ya kina yukanu afwan yukanu jadi ikut-ikutan ya. ribet.
Kun, kita pernah mendengar kun fit dunya. Ka'annaka goribun, kata Nabi. Kun fit dunya, jadikan dunia. Ya, seperti orang yang asing ya, perantau. Kun. Kun faya Fayakun. fayakun. Iya, Kun jadi fayakun. maka jadi. Maka jadilah. Jadilah fayakun, maka jadilah. Fayakun. Ya. Nanti ada belajar lagi tuh tentang fi'il amr ya, kun. Ya. Dan fayakun itu adalah fi'il mudhari yang diamarkan, yang diperintahkan. Ya. Seperti itu. Ya, kana kanu, kanat kanata, apa lagi? Kunna. Ya. Kunta kuntuma kuntum. Ya. Kunti kuntuma kuntunna. Kuntu kultum jadinya. Kuntu kunna. Ya. Kunna ma'an nabi. Dahulu kami bersama Nabi. Biasanya itu dalam hadis. Kunna ma'an nabi. Ya. Seperti itu. Ya. Mungkin pernah mendengar kata kauniyah. Pernah dengar nggak kauniyah? Alam. Apa? Kauniyah. Apa? Alam semesta. Alam semesta. Nah, sesuatu yang terjadi. Kejadian. Ini kan alam semesta ini adalah sesuatu yang terjadi. Semuanya. Atas izin Allah. Kauniyah. Ya, seperti itu. Ya. Naam. Hal min soal ada yang ingin ditanyakan Ummahat. Kita harus lebih dekat ya tentang kana. Karena penggunaan kana, kita sudah bahas belum ya? Atau sudah diberikan tugas belum tentang kana? Udah Pak Sudah, Ustaz. Ustaz. Udah, Ustaz. Sudah Karena kan? yakunu sudah. Sudah, kana yakunu. Jadi harus dilatih. Kalau sudah, maka kita mencoba untuk melatih diri kita untuk mentasrif. Ya. Tugasnya adalah mentasrif. Kata kana yakunu. Tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Itu aja. Semuanya Ummahat. Mengikuti pola yang kola yakulu, kemudian yakulu, Betul. yakulani itu Halaman ya? 31. Betul. Tapi bedanya semuanya Ummahat. Insyaallah bisa ya. Semuanya. Maksudnya semuanya? Gimana Ustaz? Ya, semuanya. Fi'il Kayak bingung. madinya, fi'il mudhari'nya, fi'il amrnya, masdarnya. Serius? Yang satu set ini Ustaz. Satu halaman ini, Ustaz. Satu halaman serius, masa bohong? Terus sesuai ini aja ya. Aduh. Pak Ustaz, tugasnya apa? Maaf diulang, afwan Pak Ustaz. Tugasnya adalah mentasrif kata kana yakunu, yaitu tasrif istilahi, ya, dan tasrif lugawi. Tasrif istilahi itu qala yaqulu qaulan, kana yakunu kaunan, kainun makunun kun, la takun makanun mikanun, kina yukanu. Tuh. Ya. Kirain mau bilang kok cuman satu halaman Ustaz? Sami'na wa ta'na, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Nah, itu namanya al-mu'minul qawiyyu. Ya. Kayak Khairun. Iya.
Masya Allah. Nah ini tambahan sedikit ya. Di buku Kitabut Tasrif ya halaman 31 itu pada baris yang masdar kan ada dalam Masdar. kurung tuh kaulan, Iya. kaulaini, kaulatin. Dalam Iya. kurung akwalan. Aqwalan. Itu hanya berlaku hanya berlaku pada kata qala yaqulu aja. Karena yakunu tidak berarti. Tidak, makanya itu kan dalam kurung. Oh, oke. Ya. Ya, jadi yang ditulis Kaulan, ya kaulan. kaunaini, kaunatin. Aja. Jadi bisa. Nggak usah. Akwalan jadi apa? Jadi apa? Akanan nggak ada. Akwanan nggak ada. Nggak ada. Kaulatin. Kaunatin. Kainun, kainani, kainuna. Ya. Kainatun, kainatani, kainat. Kainatani. Kainatun. Makunun kan tadi di Kitabut Tasrif halaman berapa? 31. 31. Jilid 2 ya, jangan sampai salah. Bukan jilid 1. Jilid 2. Karena jilid 1 cari. Yang di tengah. Cari di tengah, cari halaman 31. Karena dia sudah masuk tasrif al-ajwaf. Min babi fa'ala yaf'ulu. Dari bab fa'ala yaf'ulu. Ya. Naam. Tugasnya satu saja atau dua nih Umar? Ini aja udah banyak Ustaz. Kirain kok cuma satu Ustaz gitu, enggak ya? Ini udah satu halaman ini. Masya Allah. Masya Allah. Naam. La ba'sa bihi. Sahalallahu lakunna wa yassarallahu umura kunna jami'an. Ya, semoga Allah berikan kemudahan. Allah berikan kelancaran ya untuk ummahat mempelajari ilmu bahasa Arab. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Makanya ada kata makan. Oh ya, makan. Makan itu ambil dari kata kana yakunu, bukan to'am. Bukan akala yakulu, makan. Tempat. Iya. Kenapa disebut tempat? Karena itu adalah TKP. Apa TKP itu? Tempat kejadian peristiwa. Iya, tempat kejadian perkara. Tempat kejadiannya itu namanya makan. Kan kana itu artinya bisa jadi. Bukan bisa jadi, maksudnya artinya adalah jadi, menjadi, ya, atau juga dahulu, ya, tergantung dari susunannya. Memang unik ya, kata kana itu unik, tidak ada dalam bahasa Indonesia, ya, yang diartikan berbeda-beda gitu ya, kana itu. Nah, ya, maafi soal. Alhamdulillah. Ya, kita juga doakan ya ummahat kepada ummahat yang mungkin menjadi guru ya, sibuk untuk persiapan bagi rapot ya besok. Semoga Allah mudahkan juga pada Ibu Sajidah dan juga kepada ummahat yang sedang sakit. Kita doakan juga Allah angkat penyakitnya, la ba'sa tuhurun, insyaallah. Tidak mengapa ya menggugurkan dosa. Ya, dan mohon doanya juga ya untuk keluarga saya yang saat ini juga sedang sakit ya, terkena flu Singapura. Ya, semoga Allah angkat penyakitnya, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua. Ya. Hadza ma aqulu lakum. Ini mungkin yang bisa disampaikan ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Idza wajadtum minni as-shawab fa huwa min Allah. Kalau ada kelebihan itulah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa nakhtatim bihadzal qadar fid du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.